Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tetap mengalir bagi setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya, haleluya. Pada saat ini tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober, dan 2 bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2025. Tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Naikkan ucapan syukur bagi Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertata di atas setiap puji-pujian umatnya, Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi umatnya, bahkan nyawanya diberikannya bagi umatnya. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau dimuliakan Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Kau yang termulia, Yesus Kau yang ternama, Yesus Kau segala-galanya bagi umat-Mu. Yesus Tuhan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Tiada yang seperti Kau Tuhan, bertata di atas segala-galanya. Kau berkuasa atas segala sesuatu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dengan hati yang penuh kerinduan, kami datang kepadamu. Kami berseru padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan bertahan.
terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Yesus, tanpa
Sebab kau ajaib Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. segala pujian bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, sebab hanya bersama Yesus kita penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Haleluya. Sebab Dialah sahabat kita. Amin. Mari kita menari bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Mari katakan dengan hati penuh sukacita. Kau satu penuh kasih,
bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Yesus Allah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semua katakan bersama-sama. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa engkau dahsyat ya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan di atas kepalamu.
mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku
segala kebaikan, segenap hati kami ya Tuhan. Membuat kami sampai detik ini, hari ini. Semua karena segenap karunia-Mu, hatiku anugerah-Mu yang menyembahmu menjadi kami Yesus. dan kami Ku bersyukur penyembah sejati, hamba-hamba padamu, Tuhan, anak-anak Tuhan. dengan apakah ku Semuanya ambil. bangga, Apa yang kami punya itu dari-Mu ya Tuhan. segala Hanya pujian dan penyembahan yang kami bisa kebaikan, naikkan bagi saudara saudara. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkau memimpin hidup kami mulai hari ini untuk selama-lamanya, sehingga kami dapat mengerti, memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar semua pujian, penyembahan yang kami naikkan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Salam saya kasih Yesus. Hari ini kita berkumpul kembali di bulan Oktober ya. Panitia Natal sudah dibentuk ya di mana-mana ya. Ada yang sudah mulai mengarang baju Natalku begini. Bagaimana anak SMA, anak kuliah? Sudah mulai ngarang? Bajuku akan ini nanti ku minta mamaku, papaku udah? Belum. Ya, udah berpikir apakah tanggal berapa pulang kampung? Belum. Nah, di bulan 10 ya, berarti sebulan 2 bulan lagi akan kita rayakan. Sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus harus setiap hari di hati kita. Amin. Lahir. Tapi jangan seperti bayi. Yang bayi kalau dikasih makan susu mau ya. Kalau dikasih makan roti ketawa bisa? Oh enggak. Langsung dia menghadap ya kan, rest in peace ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, Saudara kasih Yesus, coba bagaimana begitu nyamannya kita bebas untuk berteriak. Haleluya. Mulai coba menginjil ke kiri ke kanan. Menyatakan bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Makanan cukup, betul? Cukup makannya kan? Bagaimana anak kos? Cukup? Cukup. Nggak apa-apa, yang penting Intel sekalipun. Tahu Intel? Kita juga rasakan dulu waktu kos di Surabaya. Intel, Indomie itu loh. Tahu tempe terang. Kami boleh berbahas sama kayak ini, ibu dari nama bohongnya. 5T, tahu 5T? Apa coba? Telur, tempe, tahu, terong. Tapi begitu ada Tuhan di hidupmu, coba lihat, perhatikan, wajah makin bapau. Coba lihat pipi kawannya, makin bapau atau makin tirus? Oh masa, makin mengembang ke kiri dan ke kanan ya. Apa artinya diberkati Tuhan? Tapi kalau kita bandingkan kehidupan di luar negeri yang di sana, yaitu di negara Nigeria, mengerikan. Pernah dengar beritanya kan? Sampai tahun 2025 berapa ribu, puluh ribu bahkan dinyatakan orang Kristen itu dibantai. Ya, sementara Palestina
diumbar-umbar naik ke media kita bahwasanya perang terhadap Palestina dan Israel, ternyata Hamas. Karena Palestina ada Hamas, ada partai yang lainnya. Bukan berarti Israel memerangi Palestina, bukan perang agama. Ternyata yang terjadi di Nigeria, saudara kasih Yesus, ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Akan banyak darah-darah martir, akan banyak orang yang akan disiksa oleh karena nama Yesus Kristus. Dibakar, ditembak, dibunuh, dianiaya. Oleh karena beberapa media menyatakan mereka sebenarnya karena perbedaan sumber daya. Mereka mengembalakan di gurun pasir yang satu sisi, ya kan, disinyalir ISIS, lalu merebut tanah yang menjajah, membunuh orang-orang Kristen yang di tanah yang subur. Sekilas coba, ada bisa ditampilkan? Bisa? Belum? Bisa? Bisa? Yuk silakan. Yuk kita lihat ya sama-sama. Kita nggak perlu dendam pada orang itu. Kita doakan. Yuk, ini zaman negeri ya. Tragedi kemanusiaan di Nigeria, ribuan orang Kristen dibunuh. Ketika malam tiba di desa kecil Yelwata, suara riuh tangisan dan ledakan senjata menjadi saksi bisu dari satu kehancuran. Lebih dari 100 nyawa lenyap dalam hitungan jam, banyak dari mereka adalah petani Kristen yang tak pernah mengira akan menjadi target. Itulah awal dari kisah kelam yang belakangan memicu perdebatan tajam di panggung dunia. Apakah ini pembantaian atas dasar agama, atau benturan konflik sumber daya yang disamarkan dalam sentimen identitas? Kita akan menelusuri sudut pandang yang sering terlupakan, bagaimana komunitas Kristen di Nigeria menghadapi serangan, kehilangan, dan keheningan dunia. Malam 13 Juni 2025 menjadi titik puncak salah satu serangan paling brutal, desa Yelwata, di negara bagian Benue, dilewati oleh gerombolan bersenjata yang menembakkan senjata secara membabi buta, kemudian membakar rumah dan memaksa penduduk melarikan diri. Saksi menyebutkan bahwa warga dikurung saat tidur, tak mendapat peringatan, lalu dipaksa melihat rumah dan ladang mereka hangus terbakar. Ya, Tubuh-tubuh rumah dan terpanggang ladangnya hangus ditemukan di pasar desa, tumpukan barang Di sana dagangan luluh rokok lantak. yang dibakar kan? Di antara korban ada ibu hamil, anak lagi kecil, hamil. bahkan satu keluarga utuh luluh lantak. Tragedi Yelwata hanyalah satu dari rangkaian panjang serangan yang menimpa umat Kristen. Ya. Betapa bersyukurnya kita kan, sekarang kiri kanannya bersyukur orang. Mari lebih memuji Tuhan, mari lagi lebih melayani pekerjaan Tuhan yang siap, katakan amin. Kita masih kategori aman. Tuhan meminta kita keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Karena kedatangan kali kedua sudah dekat. Meskipun sesungguhnya dan kenyataan dan kebenarannya tidak ada satupun yang tahu tanggalnya kapan datang Yesus Kristus untuk menjemput orang yang percaya. Tapi ciri-cirinya sudah banyak digenapi, saudara kasih Yesus. Jangan begitu, ya ini kan berita nanti di Matius pasal 24 ya, ayat yang ke-8 sampai ke-14 kan. Sudah berapa tahun lalu ini dibuatkan. Sudah berapa kali ini dinyatakan akan dia datang. Tapi sudah 2000 tahun tidak datang-datang. 2000 tahun bagi kita. Sementara bagi Tuhan satu hari kita 1000 tahun. Coba kita baca lagi Matius pasal 24 ya. Biar kita pelajari bersama-sama. Sesungguhnya kita perlu tanda kedatangan kali kedua boleh saja. Tapi perlu kita mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Tak ada yang tahu tanggal kiamat. Yuk kita baca ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus namun dia dibenci. Coba perhatikan. Beberapa pendiri gereja mengalami penyiksaan. Gereja yang dibangunnya dibakar.
ya, uang jemaat, uang pribadi, tetapi yang bakar para teroris, orang-orang yang tidak satu paham, tidak seiman. Betapa menyedihkannya jika kita sampai saat ini pun belum bisa lepas dari kebiasaan buruk kita. Kita harus lepas dari kebiasaan buruk dan bahkan harus menyatakan bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Amin. Nyatakan juga kepada teman-teman kita. Sesungguhnya konsep kiamat itu kehancuran bagi orang lain. Bukan bagi orang Kristen, bukan bagi anak Tuhan. Jadi nanti di pasal dan 24 ayat berikutnya ada bintang yang jatuh bertabrakan dengan bumi hancur, ya itu konsep mereka kiamat. Tetapi bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diangkat ke kerajaan surga dan memerintah bersamanya. Yang percaya katakan amin. Itu janjinya. Untuk itu apakah kita siap dianiaya? Apakah kita siap dikucilkan oleh karena iman kita? Jangan takut. Di dunianya sebentar saja. 70 tahun udah jarang umurnya bukan? 80, 90 tahun jarang sekali. Sementara seumur hidup kekal. Ketika kita menang di dalam Kristus Yesus, hidup kita penuh dengan sukacita. Damai sejahtera yang tidak bisa kita dapatkan di luar sana. Hanya bisa kita didapatkan di dalam Kristus Yesus. Konsep kiamat, konsep orang tidak beriman pada Yesus. Tapi kalau kita dijumpainya tetap beriman pada Kristus Yesus, menjaga kekudusan, maka kita akan diangkatnya dan bahkan diberinya ahli waris kerajaan sorga. Engkau adalah penghuni-penghuni kerajaan sorga dan menikmati mahkota. Yang percaya amin. Itu janjinya. Tapi di bumi ada harga yang harus kita bayar, ya kan? Anak gadis kalau mau cantik beli apa coba? Skincare, ya kan? Skincare bisa dibeli pakai daun? Enggak, pasti pakai apa? Duit. Ya, sumut, tahu sumut artinya? Apa panjangannya? Semua urusan memakai uang tunai. Duit aja memang kliennya. Uang tunai duit ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12. Nah, baru datang yang kiriman klien kan? Oh, belum. Udah habis. Waduh. Siap enggak kita? Dikucilkan. Naik lagi. Dianiaya. Naik lagi. Dibunuh. Tapi percayalah. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Jika engkau didapati iman kepada Kristus Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Haleluya. Ya, lanjut baca. Ayat dulunya. Ayat berapa? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terus? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Cirinya makin banyak nabi palsu. Nabi rongga, nabi laka, enggak ada segini. Nabi palsu berarti apa? Nabi tugasnya menyampaikan pesan Tuhan Elohim Yahweh kepada umat-umatnya. Nah, ketika seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta, tokoh-tokoh agama menyampaikan pesan Tuhan ini umatku, bahwasanya Yesus akan datang kali yang kedua di tanggal 23 September 2025. Apakah datang? Tidak. Palsu. Semua yang dinyatakannya palsu karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Yang penting itu tetap berjaga-jaga. Seperti minggu lalu kita menjaga kekudusan. Tetap terus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetap terus menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung. Terus saja lakukan.
Yang bekerja menjadi saksi engkau di kantor sana. Amin. Bekerja. Yang kuliah, yang sekolah menjadi saksi Kristus. Engkau di sekolahmu, di kampusmu. Yang siap orang amin. Itu dia. Semakin banyak engkau menginjil, semakin banyak jiwa engkau menangkan, rewardmu pun semakin tinggi. Pasti itu. Upahmu semakin besar di surga. Sukacita kali dia kan? Kali ya? Coba kita lihat. Salah satu di sebuah negara Afrika. Wah, tanggal 23 September 2025. Apa yang dilakukan jemaah-jemaahnya? Apa yang dilakukan? Wow, dia. Kayak mau apa dia kan? Jumpai orang artis Korea Selatan. Viral, ratusan warga Uganda tinggalkan Uganda. rumah dan pekerjaan demi menunggu hari kiamat di hutan. Drama Drama besar terjadi di Uganda. Ratusan warga rela meninggalkan rumah, pekerjaan, bahkan tabungan mereka demi berkumpul di tengah hutan. Semua itu dilakukan karena keyakinan bahwa kiamat akan datang pada 23 sampai 24 September. 23 sampai 25 September. 3 tahun lagi, 3 hari lagi ada yang ulang tahun. Yusua Makela yang viral usai menyatakan bahwa dunia akan segera berakhir. Dengan penuh keyakinan, banyak orang menyerahkan segalanya untuk berdoa, berpuasa, dan menunggu momen yang diyakini akan mengangkat mereka ke surga. Video warga yang berbondong-bondong menuju hutan. Banyak mereka penuh keyakinan. Mereka berdoa, berpuasa. Itu bagus. Sekali berdoa, berpuasa. Jangan puasa lang liuk, Bu. Kalau lapar buka priuk. Nah, doa puasa bagus. Sangat bagus. Tetapi motivasinya apa dulu? Oleh karena mendengar berita nubuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu salah. Anak muda kalau mau berdoa puasa silakan. Ini ada abang-abang ganteng, kakak-kakak cantik, harus dimenangkan jiwanya untuk Tuhan, bukan untuk jadi pacarmu ya. Harus memenangkan jiwanya untuk Tuhan, silakan. Kau pasti dapat upah khusus dari surga. Tapi jangan oleh karena menanti kiamat. Kiamat nggak usah nantikan Bapak Ibu, anak muda. Kiamat pasti terjadi. Sedangkan tidak ada terjadi pergesekan, tabrakan antara bintang dan bumi aja. Bumi semakin hancur, semakin tua, betul? Makin hancur. Orang-orangnya juga makin mengerikan. Hidup dalam dosa. Pesta pora kedagingan, mengerikan. Coba lihat. Zaman kami, maaf ya, nggak ada masuk yang lain. Zaman kami menjumpai wanita yang Kristen di diskotik, tempat hiburan, di tempat balapan liar, balapan apa, ya, sulit, serius. Tapi zaman sekarang saya dengar sudah banyak anak-anak yang merantau dari kampung, dari sana sini, datang ke Medan tujuannya untuk kuliah. Akhirnya berakhir di mana? Di KTV, di diskotik sini, sana. Yang mengerikannya Ayanda ini terkenal ya. Terkenal apa Ayanda ini? Terkenal banjir atau cuma apa? Ayam-ayam. Saya pikir ada peternakan ayam kampung, ayam potong di Ayanda ini, rupanya lain ayam-ayamnya. Pakai hacis dah. Sedih kan? Teman kami paling sulit dari buru Batak yang Kristen, sangat sulit. Kenapa terjadi keperosotan? Ya bumi semakin hari semakin tua. Bagi orang yang menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dia menjadi orang yang kuat. Semakin hari semakin kuat dan mengakhiri hidup di dalam kemenangan bersama Kristus Yesus. Tetapi orang yang menjauhi hadirat Tuhan, orang yang menjauhi pelayanan, apa yang terjadi di hidupnya? Yang tidak disiplin rohani. Semakin hari semakin merosot prestasinya juga. Semakin hari dia semakin turun ke tangga-tangga neraka. Neraka itu apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Ya, tadi pagi Ibu Sebul mengatakan kalau kebakaran hutan bisa dipadamkan, kan? Kan bisa kan? Bisa dong. Rokok pun 3 batang di mulut, 1 di hidung, 1 di kuping, 1 bisa dipadamkan. Tapi api neraka nggak bisa dimatikan. Betul? Siapa bisa matikan api neraka?
ada yang bisa matikan. Tapi kau keluar dari tangan-tangan neraka itu bersama Kristus Yesus. Engkau siap meninggalkan pola hidupmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berjalan, berlari bersama Kristus Yesus. Engkau masih bisa, engkau masih punya kesempatan. Yang percaya katakan amin. Untuk itu tetaplah percaya pada Yesus Kristus sampai kita mengakhiri nafas kehidupan kita. Nggak usah sibuk lagi minta tanda, nggak usah mau dengar tanggal berapa kiamat. Kita nggak kiamat, kita dijemput Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan terangkat bersamanya dan akan hidup memerintah di bumi dan langit yang baru, yang sudah diperbarui. Haleluya. Nggak ada konsep pemikiran kiamat bagi orang yang percaya pada Kristus Yesus. Itu saudara kita. Yuk, ayat yang selanjutnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 14. Amin. Haleluya. Tiba kesudahannya. Jika Injil Kristus, Injil kerajaan ini sudah disampaikan ke seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Ingat ya, setelah Injil Kristus sudah diperdengarkan oleh seluruh umat yang ada di muka bumi ini, segala ras, suku, bangsa sudah mendengarnya. Bagi yang percaya selamat, bagi yang tidak percaya siap-siaplah menikmati kiamat, kehancuran, neraka. Dan sebaliknya, yang percaya pada Injil Kristus menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi anak-anak yang diberkati, yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara kasih Yesus. Kita akan menaikkan penyembahan terakhir tadi. Kasih-Mu besar. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang setia untuk melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya ramataka nasyi, ya batakalabu, ya radshika. Engkau masih berjalan oleh karena emosimu, oleh karena kedaginganmu, tinggalkan segera perjalanan itu. Mulailah berjalan bersama Yesus Kristus, maka ada kemenangan, keselamatan, hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Haleluya. Ya tarashikara baya. Dengan apa kan ku Yes. segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku Kau yang memberkati anak-anak-Mu. menyembah-Mu Yesus. Penyembah-penyembah sejati ada di tempat ini. Anak-anak-Mu menjadi penyembah-penyembah yang sejati, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Yesus Kristus. Segala kebaikan-Mu Biar kami menjadi anak-Mu yang setia. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ambil waktumu untuk berbicara dengan Tuhan. Apa yang akan harus berubah dalam kehidupan Tuhan? Apa yang harus kupertahankan? Apa yang harus kukembangkan dalam hidupku untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia, Yes. Dia Bapa yang setia. sayang-Mu Kristus Yesus. yang
Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Kasih-Mu kekal, besar, ajaib namamu Yesus. Buka hatimu buat Roh Kudus. Pada siapa lagi kami berharap selain hanya padamu ya Aba, ya Bapa. Yes, ya Terima yes, kasih yes, Tuhan, yes, Lord. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jika hari ini engkau mau diselamatkan, mari ambil komitmenmu. Deklarasikan bahwa aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Dan juga jika engkau mau dipakai Tuhan lebih dahsyat untuk mempermuliakan namanya di muka bumi ini, boleh engkau angkat juga tanganmu. Jika hidupmu ingin dilepaskan dari segala ketikatan yang jahat, mari angkat tanganmu dan nyatakan, hanya Kaulah harapanku. Jika engkau ingin menikmati kesuksesan di dalam studimu, kehidupanmu, kebahagiaan, juga engkau boleh mengangkat tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Rara Shikara Manamo, Ya Rara Takala Manase. Haleluya. Mengalir Engkau yang memberkati anak-anakmu. Kami nyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, sumber kemenangan, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan kami, sumber kesuksesan kami. Engkau terus yang memakai anak-anakmu untuk kemuliaan namamu, untuk segalanya bagimu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Segala kebaikanmu. Kami terima Roh-Mu yang kudus. Segenap hatiku Tempat ini seperti di kerajaan surga. menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa kan ku balas? dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku Biar Roh Kudus terus menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan lembut saja. Dan apakah ku Balas. segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu.
Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mana suara-suaranya? Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangannya kuat. Oh. Puji Tuhan. Di hari Rabu, ya, dan Kamis ada persekutuan doa yang anak dan keluarga cikal bakal rumah gereja yang di arah Medan Barat. Jika muda-mudi mau bergerak bersama, boleh nanti dapatkan melalui Deborah atau Ibu Gembala ya. Lalu Jumat ibadah jam berapa tuh? Jam 8 pemuritan, dan jam 12 doa semalaman ya. Kalau begadang lagi on fire kan, begadangan jam 12 kita berdoa bersama di sini. Sabtu jam berapa? Jam 5 sore. Yang mau ambil tugas pelayanan boleh nanti dapatkan, yang mau singer, terima tamu ya, terbuka buat semua agensi, orang tua dan sebagainya. Dan Minggu jam 10 pagi ibadah umum dan
anaknya yang minggu juga jam 5 sore. Haleluya. Kita harus makin giat lagi melayani Tuhan. Yang siap katakan amin. Dan katakan sekali Yesus selamanya Yesus. Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya Yesus, Kami adalah satu keluarga di dalam Engkau menjadi kepala kami ya Kristus Yesus. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa. Doa yang akan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu ke bawah surga dan bukalah hatimu. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Dan terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan terimalah kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur